Kita masuk di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara. Bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, pasca bentrokan antara pasukan pemerintah dan loyalis mantan Presiden Bashar al-Assad, keamanan di sejumlah titik di Suriah diperketat. Sejumlah kendaraan tempur dan pasukan bersenjata disiagakan pemerintah mengantisipasi serangan dari loyalis al-Assad. Jumlah korban tewas akibat bentrokan 2 hari antara pasukan keamanan dan loyalis Assad serta pembunuhan balas dendam yang terjadi setelahnya setelah meningkat menjadi lebih dari 600 orang. Informasi lain, saudara, puluhan orang berunjuk rasa di kedutaan Amerika Serikat di Kiev. Mereka menentang keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghentikan bantuan militer ke Ukraina. З цим президентом США, який чинить наразі щось не так, і хотілося б, щоб більше американців розуміли, що дії Трампа зараз по відношенню до України, але не тільки, це не на користь американському народу. Що Arrived today from Washington D.C. by train. So I was in Washington in the White House, and during that morning to give advice to some staffers about my experience the last 13 years, and I reminded them of their history. Saudara, seorang pria yang membentangkan bendera Palestina memanjat menara jam ikonik Big Ben di kota London, Inggris, Sabtu waktu setempat. Warga Palestina melaksanakan sholat Jumat pertama pada bulan Ramadan di Masjid Imam Syafi'i, kota Gaza. Warga dibayangi ketakutan tentang kondisi selanjutnya di Gaza di tengah perundingan gencatan senjata tahap 2 Israel-Hamas. Warga Palestina telah diblokir masuk ke Yerusalem sejak perang Israel-Hamas berkecamuk pada Oktober 2023 lalu. Sekelompok orang di jalur Gaza Palestina berbaris di depan pusat distribusi untuk menerima bantuan kemanusiaan yang mereka butuhkan selama bulan Ramadan khususnya. Warga Gaza menjalani Ramadan di tenda pengungsian serta dalam rasa duka atas kehilangan anggota keluarga dan rumah mereka yang hancur. Warga Palestina di jalur Gaza memulai Ramadan mereka dengan kedukaan atas kehilangan anggota keluarga dan rumah mereka yang hancur. Mereka berjuang untuk menemukan penghiburan dalam iman mereka. Iman Rahim adalah salah satu penduduk kota Gaza yang mengungsi. Ia sekarang tinggal di tenda darurat di tempat penampungan yang penuh sesak. Rumah keluarganya hancur menjadi puing-puing dalam serangan udara Israel. Kehidupan Iman berubah selamanya ketika suaminya tewas dalam sebuah serangan dan meninggalkannya sendirian mengurus anak-anak mereka. ومكاني شوفي انا كيف في الخيمه، شوفي اولادي بيحسسوا حالهم في رمضان حاسين حالهم في دار، فيش شوفي زي ما انت كيف بيزينوا في الدار وكيف بيعملوا عشان يحسسوا حالهم انه في رمضان. يعني الكلام اللي كتبوه تو شفتي في الخيمه فقعت من العياط. يعني ما فيش انا ما عندي معيل انه يشد عليا، انا نقلان الميه عليا، ببحث على بنتي، يعني حمام فيش عندي والاكل والساب كل شيء. Meski dalam situasi serba terbatas, warga berusaha menghias tenda sederhana mereka untuk merayakan bulan suci. Di sisi lain, pasar-pasar di Gaza sedang kesulitan menyediakan pasokan dan membeli kebutuhan pokok Ramadan telah menjadi kemewahan setelah serangan Israel. Israel telah masuk setiap hari sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari dan meredakan kekhawatiran akan krisis pangan dan kematian. Usai jeda, saudara, akan ada informasi di Hari Perempuan Internasional. Ribuan perempuan di Turki menggelar unjuk rasa. Mereka memprotes aksi kekerasan terhadap perempuan.